Membuat eksplisit kursor. Tujuan pembelajaran membedakan antara kursor implisit dan eksplisit. Kapan dan mengapa menggunakan kursor eksplisit? Menggunakan variabel record PLSQL, membuat for kursor untuk loop, untuk perulangan. Setiap statement SQL yang dieksekusi oleh Oracle Server mempunyai kursor individu yang berhubungan dengan: pertama, kursor implisit, yaitu untuk mendeklarasikan DML dan PLSQL statement select. Kemudian kursor eksplisit yang mendeklarasikan dan diberi nama oleh programmer. Fungsi kursor eksplisit yaitu untuk mengaktifkan set, kemudian menampilkan tabel seperti gambar berikut ini. Mengontrol kursor eksplisit, pertama yaitu declare, ya, dengan artinya buat area SQL yang diberi nama. Kemudian yang kedua open, dimana identifikasi set yang aktif. Kemudian fetch, untuk memuat baris tertentu ke dalam variabel. Kemudian diuji apakah baris itu ada. Jika ya, maka akan rilis set aktif. Jika tidak, akan mengembalikan fetch jika baris ditemukan. Kemudian yang terakhir adalah setelah di set aktif akan ditutup. Mengontrol kursor eksplisit, yang pertama buka kursor, yang kedua ambil sebuah baris, dan yang ketiga tutup kursor. Deklarasi kursor dengan sintaks sebagai berikut. Tidak mencakup klausa into dalam pendeklarasian kursor. Jika memproses baris pada sequence yang spesifik, ada syaratnya. Gunakan klausa order by pada query. Contoh sintaknya adalah sebagai berikut ini. Membuka kursor, sintaknya yaitu open kursor name. Membuka kursor untuk mengeksekusi query dan mengidentifikasi set yang aktif. Jika query yang dikembalikan tidak ada baris, maka tidak ada pengecualian. Gunakan atribut kursor untuk menguji nilai yang keluar setelah pengambilan data. Mengambil data dari kursor, sintaknya sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai pada baris ke dalam variabel, termasuk nomor yang sama dalam variabel. Untuk mencocokkan variabel, masing-masing variabel yang berkorespondensi kepada kolom, dan kemudian menguji apakah kursor mengandung baris atau tidak. Contohnya sebagai berikut ini. Sintak mengambil data dari kursor.
Menutup kursor dengan sintaks close cursor name. Menutup kursor setelah proses complete pada baris. Bisa dibuka kembali, kursor dibuka kembali jika termasuk syarat, jika diperlukan. Jangan memaksa untuk mengambil data dari kursor setelah ditutup. Kursor atribut kursor eksplisit yaitu sebagai berikut. Is open, atribut is open tipe boolean untuk mengevaluasi nilai benar jika kursor dibuka. Atribut not found dengan tipe boolean untuk mengevaluasi ke dalam ke true jika nilai yang paling banyak diambil tidak mengembalikan barisnya, dan seterusnya. Atribut is open mengambil baris hanya pada kursor yang dibuka. Digunakan sebelum mengambil untuk menguji apakah kursor tersebut dibuka. Contohnya sebagai berikut. Mengontrol pengambilan yang banyak. Memproses beberapa baris dari kursor eksplisit menggunakan perulangan. Mengambil baris dengan masing-masing iterasi. Menggunakan atribut kursor eksplisit untuk menguji keberhasilan dari masing-masing pengambilan. Atribut not found dan row count. Menggunakan atribut kursor row count untuk mengambil data, mengambil nilai yang pasti pada baris. Atribut not found untuk menentukan kapan keluar pada perulangan, pada looping. Contohnya sebagai berikut. Kursor dan record. Memproses baris yang aktif dengan mengambil nilai ke dalam PLSQL record. Kursor untuk looping atau perulangan. Sintaknya sebagai berikut ini. Adalah jalan pintas menuju proses kursor eksplisit. Untuk mencetak list pada pegawai yang bekerja pada sales departemen dengan sintaks sebagai berikut. Kursor untuk perulangan menggunakan subqueries. Tidak perlu mendeklarasikan kursor. Contohnya sebagai berikut ini. Kesimpulannya, kita bisa membedakan jenis-jenis kursor yaitu eksplisit dan implisit.
Implicit digunakan untuk semua DML statement dan baris dan query berbaris single. Explicit cursor digunakan untuk query 0, 1, bahkan baris yang lebih, untuk memanipulasi kursor eksplisit. Mengevaluasi status kursor dengan menggunakan atribut kursor. Menggunakan kursor untuk looping.